Perkenalkan, nama saya Denisa Tefni, saya dari kelas AB 3C dengan NIM 2005091089. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas apa itu elastisitas permintaan. Judul besarnya adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas. Pertama kali saya akan membahas apa itu elastisitas. Elastisitas menunjukkan besarnya pengaruh perubahan variabel terikat karena adanya perubahan variabel bebas. Besarnya pengaruh tersebut ditunjukkan oleh perbandingan antara persentase perubahan variabel terikat dan persentase perubahan variabel bebas yang mempengaruhinya. Elastisitas terbagi atas dua. Yang pertama, elastisitas permintaan, yang artinya adalah mengukur seberapa besar jumlah barang yang diminta mengalami perubahan akibat harga barang yang diminta. Yang kedua, elastisitas penawaran, yang artinya seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan akan berubah jika harga barang yang ditawarkan berubah. Ini adalah rumus dari elastisitas. E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Berikut pengertian dari rumusnya. E sama dengan elastisitas, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan adalah quantity. E adalah elastisitas permintaan, sedangkan P adalah harga mula-mula, Q sama dengan jumlah permintaan mula-mula, delta Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, dan delta P sama dengan perubahan harga barang. Konsep elastisitas. Elastisitas permintaan adalah besarnya perubahan permintaan akibat pengaruh perubahan harga. Rumusnya, elastisitas permintaan sama dengan perubahan jumlah permintaan per jumlah permintaan mula-mula, lalu perubahan harga barang per harga mula-mula, atau elastisitas permintaan sama dengan perubahan jumlah permintaan per perubahan harga barang dikali harga mula-mula per jumlah permintaan mula-mula. Yang kedua, elastisitas penawaran adalah besarnya perubahan penawaran akibat pengaruh perubahan harga. Rumusnya, elastisitas penawaran sama dengan perubahan jumlah permintaan per jumlah permintaan mula-mula, perubahan harga barang per harga mula-mula, atau dia perubahan jumlah permintaan per perubahan harga barang dikali harga mula-mula 1 per jumlah permintaan mula-mula 1. Lalu ada ini yang dinamakan dengan faktor elastisitas permintaan. Faktornya itu yang pertama, kebutuhan versus kemewahan, yang dimana permintaan atas barang-barang kebutuhan pokok umumnya inelastisitas, permintaan atas barang mewah elastis. Yang kedua, ketersediaan substitusi. Barang yang mempunyai barang pengganti banyak akan mempunyai jenis permintaan yang sifatnya elastis, contohnya mentega dan margarin. Yang ketiga, batasan pasar. Jika pasarnya terbatas atau kecil, permintaan akan lebih elastis daripada jika pasarnya besar. Macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga dari permintaan barang. Yang kedua, elastisitas silang permintaan. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Unitary elastic atau unitary elastic of demand. Situasi di mana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta pada persentase yang setara. Dilambangkan dengan elastisitas sama dengan elastisitas of demand sama dengan 1. Misalnya, ketika harga barang naik 3%, kuantitas yang diminta berkurang 3%, begitu juga sebaliknya. Contoh dari elastis of demand ini dia adalah barang elektronik. Lalu yang kedua lagi adalah elastisitas sempurna dan inelastis sempurna. Elastisitas sempurna terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Kurva akan sejajar dengan sumbu
Q dan atau X, yang artinya adalah elastisitas demand tak terhingga sih setahu saya ini biasanya. Contohnya itu adalah bumbu dapur. Yang kelima adalah inelastis sempurna. Terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga, yang artinya perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Yang artinya elastisitas of demand itu sama dengan 0. Contohnya itu obat-obatan. Berikut ini adalah contoh kurva dari konsep elastisitas. Bisa kita lihat pada gambar ini. Sudah tertera dalam PowerPoint ini. Lalu kita lanjut ke elastisitas silang. Pengertian dari elastisitas silang adalah besarnya perubahan jumlah barang yang diminta. Misalnya barang X akibat pengaruh harga barang lain yang misalnya itu kita misalkan dengan barang Y. Yang rumusnya adalah EXY sama dengan persen delta XY per persen delta PY, atau EXY sama dengan delta QX per delta PY dikali P1 per QX1. Elastisitas silang ini terbagi atas dua biasanya, itu dia positif dan negatif. Jika dia positif, itu dia menunjukkan X dan Y-nya itu adalah barang substitusi, yang artinya apabila harga barang X naik, maka permintaan barang Y-nya itu juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Lalu, jika negatif, dia itu menunjukkan X dan Y berarti adalah barang komplementer, yang artinya apabila barang X naik, maka permintaan barang Y akan turun, begitu juga sebaliknya. Dan satu lagi, ada elastisitas silang yang itu dia hasilnya akanlah 0. Berarti yang menunjukkan barang X dan Y itu tidak berhubungan. Saya contohkan misalnya ya. Yang pertama itu ada P Honda. P ini yang kita kenal dengan harga barang, dan Q Honda yang kita kenal dengan permintaan barang. Nanti saya akan taruh gambarnya kemungkinan. P Honda itu harga barang itu jika mengalami kenaikan terhadap Honda, maka efeknya itu dia permintaan terhadap Honda itu juga bakal turun. Nah, kita bandingkan dengan Q Yamaha atau permintaan terhadap Yamaha. Tentu saja dari Q Honda tadi itu, permintaan terhadap Honda itu berpengaruh dengan dengan permintaan terhadap Yamaha. Karena uang kita itu tidak dipakai untuk membeli Honda, maka pembelian Yamaha itu akan semakin meningkat. Nah, respon perubahan harga Honda terhadap perubahan permintaan Yamaha itu tentu saja dibahas di dalam elastisitas silang yang kita bahas ini, yang dimana syarat utama dari elastisitas silang itu adalah mengkomparasi atau membandingkan dua barang yang berbeda, yaitu X dan Y. Seperti yang saya contohkan tadi adalah Honda dan Yamaha. Nah, ini adalah contoh soal dari elastisitas silang. Saya bacakan contohnya. Variasi harga dan jumlah barang yang diminta berupa gula pasir, gula jawa, dan gula batu untuk semester 1 dan semester 2 periode tahun tertentu berdasarkan laporan penjual eceran sebagai berikut. Ini yang kita lihat pada tabel ini. Nah, yang diminta kita adalah hitunglah tingkat elastisitas silang antara gula pasir dan gula jawa. Nah, gula pasir ini kita lambangkan dengan X, gula jawa ini kita lambangkan dengan Y, dan gula batu ini kita lambangkan dengan A. Seperti yang kita tahu semester 1, P itu adalah harga barang, Q itu adalah permintaannya. Semester 1 gula pasir, harga barangnya itu 11.000 sedangkan permintaan itu 20.000. Sedangkan gula Y, harga barang itu 7.000 dan permintaan terhadap barang itu 15.000. Sedangkan gula batu, harga barangnya 8.000, permintaan terhadap barang itu 7.000. Di semester 2 itu dia meningkat. Gula pasirnya itu dia terhadap harga barang semester 2 gula pasir itu 13.000, sedangkan dia permintaannya gula pasir itu 25.000. Di gula jawa harga barangnya itu 8.000, permintaannya 13.000. Gula batu harga barangnya itu 10.000, permintaan terhadap gula batu itu 4.000. Nah, ini dia rumusnya.
elastisitas silang sama dengan delta Qx per delta P dikali P per Qx yang seperti kita pakai tadi, rumus yang tadi kita bahas itu. Nah, ini dia. Nah, jadi untuk mencari gula pasir ini, si gula pasir ini kita memakai dari si permintaan semester 2 nih, yang kita lihat permintaan semester 2 dikurang dengan permintaan semester 1 gula pasir, yang dimana 25.000 dikurang 20.000 sama dengan 5.000. Nah, untuk mencari si elastisitas gula Jawa itu kita memakai dari harga barang. Harga barang semester 2 8.000 dan harga barang semester 1 itu dia 7.000. 8.000 dikurang 7.000 sama dengan 1.000. Ya, terus itu kita pakai dengan si gula Jawa semester 1-nya 7.000 untuk kita masukkan rumus si PY ini. Kita ketahui, dan QX ini si yang kita pakai adalah si permintaan terhadap gula pasir semester 1 20.000. Nah, kita masukkan rumusnya. Hasil dari permintaan harga barang gula pasir tadi itu adalah 5.000 per 1.000 ini dari harga barang dari si gula Jawa. Berarti 5.000 per 1.000 dikali si PY ini tadi dari kita pakai si PY itu kita pakai dari si harga barang semester 1 gula Jawa per dari permintaan terhadap gula pasir semester 1. Kita pakai itu semester 1 ya. Berarti sama dengan 5.000 per 1.000 dikali 7.000 per 20.000. Nah, elastisitas silang hasilnya adalah 5 dikali 0,35 sama dengan 1,75. Inilah sedikit pemahaman saya mengenai tentang elastisitas silang. Maaf jika ada yang kurang jelas. Dan terima kasih.